Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita. Pada intinya adalah kita meneruskan. Sebenarnya kita mau menyampaikan tentang bab yaitu Ramadan, tapi insyaallah ya. Nanti di bulan Ramadan kalau kita ketemu kita akan sampaikan ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, apa yang menjadi pembahasan kita yaitu tentang fase kehidupan di alam akhirat. Kita meneruskan yang dimana ketika nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar dalam satu tempat, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat itu di padang mahsyar. Kemudian pada saat itu matahari didekatkan di atas kepala mereka dengan jarak yaitu 1 mil dalam hadis Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka saat itulah manusia banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai kedua mata kakinya, tenggelam sampai lututnya, tenggelam sampai perutnya, tenggelam sampai dadanya, bahkan tenggelam sampai mulutnya mereka ya, merasa berat untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, panasnya seperti apa ya. Maka di saat-saat yang sangat genting Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat-saat yang sangat genting dan sangat menakutkan saat itu ya, kalau kita bisa merasakan dan membayangkan kondisi saat itu luar biasa ya, sangat mengerikan, genting ya, itu pasti berkecamuk dalam hati kita, takut yang luar biasa. Maka ada 7 golongan yang saat itu memang diberikan keistimewaan oleh Allah. Meskipun Ibnu Hajar Asqalani mengatakan tidak terpatok secara khusus 7, tapi yang disebutkan 7 ini adalah menggambarkan di antara keistimewaan orang yang mendapatkan apa? Yaitu perlindungan berupa naungan arsy-Nya Allah. Mereka tidak kepanasan ketika nanti di padang mahsyar, ketika manusia merasakan panasnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan insyaallah. Nah, disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilmullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang nanti Allah akan memberikan naungannya, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya miliknya Allah naungan tersebut. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang dikatakan zilun adalah yaitu arsy ya, arsy-Nya Allah ya, artinya dari Allah memberikan perlindungan, mereka tidak akan merasakan sengatan matahari. Nah, itu wallahu alam bisawab ya. Artinya mereka akan merasakan sejuk hawanya ya. Mereka tidak merasakan panasan, hawanya sejuk ya. Seperti kita merasakan ketika kesejukan di dunia. Maka siapa mereka orang-orang yang mendapatkan naungan dari naungan Allah, perlindungan dari Allah, syafaatnya dari Allah, pertolongan dari Allah, sehingga tidak terkena paparan sinar matahari yang saat itu didekatkan di atas kepala mereka dengan jarak 1 mil. Bayangkan. Di antara 7 golongan itu dijelaskan, yang pertama adalah al-imamu al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu syabun nasya fi ta'atillahi ta'ala atau fi ibadatillahi ta'ala, pemuda atau pemudi yang hidupnya itu selalu dia berada dalam kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jadi tumbuh dia selalu mentaati Allah, selalu dia semangat dalam beribadah kepada Allah. Itu seorang pemuda yang dimana bergairah hidupnya untuk mentaati Allah, semangat
ketika hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Lah ini yang kedua. Yang ketiga, warujulani tahabba fillahi ta'ala ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang ketika dia ini berkumpul, saat ketika dia bertemu awalnya sampai dia berpisah pada akhirnya, itu semua karena dasar untuk mencari ridha Allah, bukan kepentingan dunia. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu cinta dengan masjid, hatinya selalu gandrung dekat dengan rumah-rumah Allah. Kalau dia setiap meninggalkan, keluar dari masjid, dari tempat ibadah salat berjamaah, dia pengen kembali lagi. Kenapa? Sudah terikat dengan masjid, itu terpaut dengan masjid. Itu yang keempat. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa nasobin faqal inni akhafullah. Laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki paras cantik, wajah yang luar biasa cantiknya, bahkan dia punya harta kaya, tapi sayangnya perempuan tadi memiliki sifat yang buruk sehingga mengajak pemuda laki-laki tadi untuk berbuat mesum atau berbuat zina. Maka laki-laki tadi dengan keimanannya, dengan takutnya kepada Allah mengatakan, aku takut kepada Allah kalau aku berbuat zina. Itu yang ke-6. Ya betul ya. Kelima. Yang keenam, golongan yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, ya, fatakhfa hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminhu. Orang yang dia gemar bersedekah dengan berusaha disembunyikan sedekahnya, sampai ketika dia bersedekah, setiap dia bersedekah berinfak dari orang-orang yang disedekah itu, sampai tangan kirinya nggak mengerti apa yang diperbuat oleh tangan kanannya ketika bersedekah. Padahal tangan ini kan berdempetan, maksudnya dekat sekali. Ini menunjukkan betul-betul menjaga keikhlasan. Yang ketujuh, yang terakhir, rajulun dzakarallahu ta'ala khalian fafadat ainahu. Orang yang hidupnya senantiasa dia ingat kepada Allah, zikir terus kepada Allah di tempat-tempat yang sunyi atau di mana orang tidak melihat dirinya, atau ketika dia berzikir dia tidak menampakkan zikirnya, dia tidak mau pamer, dia tidak mau riya, supaya orang tidak mengetahui kalau dia berzikir. Kemudian sambil dia meneteskan air matanya karena takut dia melakukan banyak dosa sehingga tidak diterima amal ibadahnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita jelaskan, kalau seandainya nanti nggak cukup kita sambung ya. Yang pertama, golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka akan mendapatkan syafaatnya Allah, tidak merasakan panasnya matahari yang menyengat di atas kepala mereka, dan mereka tidak akan ditenggelamkan dengan keringat mereka, adalah imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dia mengatakan ketika menjelaskan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan al-imamu al-adil. Imam yang adil adalah imam alladzi yahkumu bainan nas. Ketika pemimpin tadi
mengatur urusan rakyatnya atau manusia yang menjadi tanggung jawab dia adalah dengan apa? Bi syariatillahi ta'ala fa huwa adil, dengan syariat Allah, dengan aturan Allah. Ini adalah imam yang adil. Jelas Bapak Ibu? Ya. Fa huwa adil. Ini adalah imam yang adil. Jadi kategori imam yang adil itu, imam yang adil adalah imam ketika dia mengatur rakyatnya, mengatur yang menjadi tanggung jawab dia itu dengan aturan Allah. Itu imam yang adil. Kemudian Syekh Sulaiman kemudian membacakan surat apa? An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada manusia dan menetapkan keadilan di antara manusia. Itu perintah Allah. Ditegaskan di dalam surat apa? At-Tin ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim tunggal yang hanya mengatur urusan makhluknya, bahkan manusia dan jin yang berhak mengatur adalah Allah. Karena Allah adalah hakim yang paling adil. Nggak ada manusia di muka bumi ini yang bisa adil Bapak Ibu. Saya yakin nggak bisa adil. Kenapa? Tanpa bimbingan Allah tidak bisa adil. Bagaimana dengan bimbingan Allah? Dengan syariatnya, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulnya. Itu pasti adil. Kalau ada pemimpin yang tidak mengatur dengan aturan Allah, tidak akan bisa adil. Kenapa? Kata Allah, manusia punya sifat dua, bodoh dan dolim. Innahu kana doluman jahula. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Jangankan kok manusia sekarang Pak Bu, kenal dengan Nabi Yusuf, seorang nabi ya. Kalau tidak atas rahmat Allah dan petunjuk Allah dan bimbingan Allah, kira-kira Yusuf ini tergelincir nggak berzina dengan Zulaikha? Berzina loh, ini nabi loh ya Bapak. Apalagi bukan nabi, apalagi ketika dia tidak mau diatur dengan Allah, dengan aturan Allah, syariat Allah, pasti banyak dolimnya, banyak tidak adilnya. Jelas Pak Bu? Jadi perhatikan kata-kata adil ya, jangan sampai salah kita mempersepsikan, memberikan penjelasan tentang adil. Nah, ini berdasarkan pendapat para ulama yaitu. Maka pemimpin yang seperti ini nanti pada hari kiamat Bapak Ibu akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, dan juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi. Masya Allah. Mana dalilnya? Kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69? Allah taala mengatakan di dalam kalimat tersebut, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jelas ayat ini. Siapapun hidupnya yang dia mentaati Allah dengan mengikuti Al-Qur'an, wa rasul, dan taat kepada Rasul dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, mereka orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan dikumpulkan nanti oleh Allah di akhirat kelak di surganya Allah bersama para nabi, wasidikin, orang-orang yang jujur, para pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih yang taat kepada Allah hidupnya. Itulah sebaik-baik teman dekat nanti pada hari kiamat di akhirat kelak. Masya Allah. Jelas Pak Bu? Ini ayat Allah ini ya, dijanjikan oleh Allah kita nanti ketika kita betul-betul hidup kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya, akan berkumpul dengan para nabi. Bahkan kita akan bisa bertemu dengan nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, tidak ada kenikmatan yang paling agung, yang paling besar nanti pada hari kiamat di akhirat ketika orang sudah dimasukkan ke surga, kecuali apa? Melihat wajah Allah yang sebenarnya. Mau Bapak Ibu? Mau, harus itu. Cita-cita kita bagaimana bisa masuk surga, berkumpul dengan para nabi, para sidikin, para pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, dan orang-orang soleh dan mati syahid nanti pada hari kiamat. Dan yang paling
indah, yang paling utama adalah bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Makanya Allah turunkan surat apa? Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada saat itu berseri-seri, bercahaya, bergembira ria. Kenapa? Saat itu mereka sedang melihat wajah Allah yang sebenarnya. Masya Allah. Bapak Ibu nggih? Sebelum saya tutup, Nabi SAW itu pernah jalan-jalan bersama para sahabatnya. Saat itu bertepatan bulan purnama, terang sekali. Hadis Imam Bukhari ini ya, dari Abu Hurairah. Ketika saat itu Rasulullah kemudian memandang bulan yang begitu cerahnya, begitu terang benderang saat bulan purnama. Maka Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, perhatikan bulan itu. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar la tudammuna fi ru'yatihi." Apa kata Nabi? Kalian nanti pada hari kiamat akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang terang benderang pada malam hari ini, dan kalian tidak akan berdesak-desaan, kalian tidak akan merasa susah untuk melihat Tuhan kalian. Oh, uyel-uyelan enggak, seperti orang antri enggak. Longgar Pak Bu, longgar ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika mereka melihat Tuhan mereka, mereka sambil berlehai-lehai, berbaring, ada yang duduk-duduk di dipan-dipan yang kursi sudah disiapkan oleh Allah sambil memandang Tuhan mereka. Masya Allah, sambil menikmati Pak. Secangkir kopi, ada teh, ya, ada jahe, ada yang lainnya. Itu surga Pak ya. Sambil apa? Terus memandang Tuhan. Itulah memandang Allah. Itulah nikmat yang paling agung, tiada tara. Ya, padahal di surga sudah nikmat ya. Nikmat yang paling puncaknya apa? Melihat Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa ya. Jadi para jamaah ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah golongan yang pertama yang dijanjikan oleh Nabi, bahwa para pemimpin yang adil mereka akan nanti ditempatkan di surga yang mulia bersama para rasul selama hidup mereka betul-betul mengikuti aturan Allah, ya, mengatur rakyatnya dengan syariat Allah. Itu yang paling adil. Tidak ada yang adil kecuali mereka yang kembali kepada agama Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Akan pentingnya kita belajar terus sampai kita meninggal dunia. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan doa, dan kita doakan saudara kita yang ada di Palestina dan sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma salim ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma mansur ikhwanana mujahidin wal muslimin wa ikhwanana fi Gaza, fi Rafah, fi Palestin wa haulihim. Allahumma surhum ala aduwika wa aduwihim wahdim subulas salam wa khrijum min adh-dhulumat lan nur. Allahumma damir yahuda ayahuda Israel. Allahumma lanhum. Rabbana taqabbal minad du'a. Allahumma a'idil Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'idal Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Warzuqna salatan fi qoblal mamat. Allah mansur man nasaruddin. Allah mansur man nasaruddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini yang kita sampaikan. Bila taufiq walil akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha